Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di kuliah ilmu negara. Kita sudah menginjak di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas tentang konstitusi, ya, perihal konstitusi. Apakah konstitusi itu? Ya, jadi teman-teman perlu pahami, konstitusi adalah seperangkat ketentuan mengenai tata cara bernegara. Ya. Jadi yang menjadi concern, ya, fokus, ya, pengaturan di dalam konstitusi, ya, tidak lain adalah tata cara bernegara suatu bangsa, ya. Kemudian beberapa masalah tentang konstitusi yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Pertama tentang bentuknya, ada dua bentuk, yaitu konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Apabila tertulis, ya, apakah suatu naskah atau beberapa naskah, ya. Sedangkan apabila dalam satu naskah, apakah pokok-pokok, ya, yang diaturnya, ya, atau juga mengatur hal-hal yang detail, ya. Nanti kita akan lihat ada jenis-jenis konstitusi yang berdasarkan dari pembahasan tersebut. Yang kedua, selain tadi kita lihat bentuknya tertulis atau tidak tertulis, kita juga akan melihat isinya, ya. Apakah mengatur hal-hal yang bersifat fundamental, ya, seperti struktur organisasi negara, ya, aspek-aspek kehidupan bernegara, ya, aspek-aspek bernegara rakyatnya, ya, hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hubungan luar negeri dan lain-lain, ya. Itu teman-teman, ya. Kemudian kita dari ilmu negara ini, ya, konstitusi yang akan kita bahas ini, ya, kita akan, ya, buat kriteria, ya, kriteria-kriteria, ya, yang dianggap penting, ya, oleh rakyat banyak yang dapat dimasukkan ke dalam konstitusi, ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menjamin, ya, kepastian hukum, ya, mengingat suatu konstitusi negara itu sulit untuk diubah, ya, sulit untuk dirubah, ya, maka yang dimasukkan, ya, sebagai pengaturan di dalam konstitusi itu hanyalah hal-hal yang bersifat fundamental, ya, di dalam isi suatu konstitusi, ya. Itu pula yang menyebabkan perbedaan suatu konstitusi dengan negara lain, ya, dengan konstitusi di negara lain, ya. Itu ya teman-teman, ya. Jadi isi konstitusi itu, ya, seharusnya merupakan bersifat tetap, ya, bersifat absolut, ya. Salah satu aspek absolut itu dirumuskan, ya, di dalam formarum bahwa konstitusi yang menentukan segala bentuk yang ada. Misalnya dirumuskan kedaulatan rakyat, ya, tidak akan ada di negara tersebut sumber kewenangan lain selain dari sumber kewenangan rakyat, ya. Itu secara normatif, ya, secara normatif. Berikutnya, ya, konstitusi sebagai pengertian sosial politik, ya, kita harus pahami bahwa konstitusi itu merupakan keputusan dari masyarakat, gambaran dari konstelasi politik yang ada di masyarakat. Berikutnya, konstitusi, ya, dalam pengertian hukum. Konstitusi dalam pengertian hukum yaitu perumusan normatifnya, ya, yang harus berlaku. Kemudian sanksi-sanksinya apabila dilanggar, ya, abstraksinya, yaitu suatu cara dalam ilmu hukum untuk menarik unsur-unsur hukum dari kenyataan sosial yang kemudian dijadikan perumusan hukum di dalam konstitusi. Itu kalau kita melihat konstitusi dari kacamata hukum, ya, dari pengertian hukum. Kemudian konstitusi sebagai suatu peraturan hukum, yaitu suatu peraturan hukum yang tertulis, ya. Kemudian kita juga harus paham yang namanya pengertian dari Herman Heller, ya, Herman Heller, itu teman-teman catat, yang menegaskan bahwa konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar undang-undang dasar, ya. Karena selain yang tertulis, ada konstitusi yang tidak tertulis yang memiliki pengertian sosiologis, ya, politis dan yuridis, sedangkan undang-undang dasar hanyalah merupakan konstitusi yang tertulis, ya. Jadi berbicara tentang konstitusi dia lebih luas dari sekedar undang-undang dasar yang tertulis, karena ada, ya, konstitusi yang tidak tertulis, ya. Kemudian kalau kita bahas, ya, seluruh konstitusi-konstitusi yang ada di negara-negara di dunia ini, maka kita dapat kelompokkan menjadi dua jenis konstitusi. Ini ada di dalam ranah ilmu negara. Yang pertama, konstitusi murni. Apa itu konstitusi murni? Yaitu yang betul-betul merupakan penjelmaan suatu ide bernegara. Jadi benar-benar terlahir dari proses, ya, abstraksi, penjelmaan, ya, keinginan masyarakatnya kemudian dituangkan dalam konstitusi yang disebut dengan konstitusi yang murni. Konstitusi semacam ini tidak perlu lagi dicari norma yang dijadikan dasar pembentukannya karena dia merupakan, ya, sumber pancaran dari falsafah hidup rakyatnya, ya, tergambar di dalam ide bernegara. Yang kedua,
Ini juga harus kita pahami di dalam literatur khasanah ilmu negara yang disebut dengan konstitusi buatan ya, atau prefabricated ya constitution ya. Jadi teman-teman harus tahu di mana ya konstitusi model ini ya ternyata ya konstitusi buatan, artinya konstitusi kekuasaannya bersandar kepada konstitusi lain. Misalnya ya negara boneka ya, negara boneka. Jadi ada negara boneka ya. Kenapa disebut negara boneka? Karena konstitusinya bersandar kepada konstitusi negara lain. Konstitusinya hanya ya sebuah konstitusi buatan tadi ya, prefabricated constitution. Tentunya kita berharap hal ini tidak terjadi di negara kita ya, karena idealnya memang sebuah konstitusi itu mencerminkan ya konstitusi yang murni yang bersumber dari kemauan rakyatnya, bukan konstitusi buatan yang bersandar ataupun dipengaruhi ya, dibuat ya di bawah pengaruh tekanan konstitusi ya, konstitusi lain ya. Jadi ada konstitusi yang mempengaruhi konstitusi suatu negara ya, disebut dengan konstitusi buatan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian pembagian pengertian konstitusi ya, jadi ada konstitusi dalam arti formil tadi ya, yaitu memuat hal-hal konstitusi dalam arti material dan konstitusi dalam arti formil ya. Konstitusi dalam arti material artinya hanya memuat hal-hal yang bersifat fundamental ya, mengenai dasar negara, bentuk negara ya, cara-cara mengubah konstitusi. Sedangkan konstitusi dalam arti formil menekankan pada bentuknya, yaitu berada pada satu naskah tertentu sehingga menimbulkan istilah ya Grondwet, disebut juga Grondwet ya, atau Grundgesetz ya. Selain itu juga konstitusi dalam arti formil memuat hal-hal yang dianggap penting untuk negara. Konstitusi dalam arti formil juga melihat proses pembentukan maupun perubahan konstitusi ya harus melalui prosedur tertentu dan badan khusus pula. Itu ya teman-teman. Tadi konstitusi ada dua, konstitusi tidak tertulis dan konstitusi tertulis ya. Kemudian hukum konstitusi, the law of constitution ya. Misalnya berdasarkan historic document ya, dokumen-dokumen sejarah seperti Magna Carta ya tahun 1215 ya, Bill of Rights ya tahun 1689 ya, Parliamentary Statute ya, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, undang-undang yang membatasi kekuasaan raja ya, judicial decision ya. Jadi kalau dilihat dari bentuk the law of constitution, hukum konstitusi ya, secara dokumentasi dia bisa bermacam-macam ya, namanya ada Magna Carta, Bill of Rights tadi ya, bisa juga ya undang-undang yang dibuat oleh parlemen ya, judicial, bahkan keputusan-keputusan pengadilan ya. Kemudian juga bicara tentang konstitusi, kita mengenal namanya konvensi ya, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam hukum konstitusi, yaitu yang bersumber dari kelaziman, tradisi, kebiasaan dan praktek-praktek ya. Kemudian tadi ya, konstitusi itu ada yang dimuat dalam satu naskah dan ada yang tidak dalam satu naskah ya. Yang dalam satu naskah tentunya memiliki kelebihan, yaitu memiliki kepastian hukum ya. Kelemahannya ya, tidak mudah mengikuti perkembangan ya kesadaran masyarakat. Sedangkan konstitusi yang tidak dalam satu naskah, kelebihannya mudah mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian siapa yang dapat atau berhak menentukan kebiasaan yang baru dalam masyarakat ya, ini menjadikan ketidakpastian hukum juga ya. Itu ya teman-teman bisa lihat ya bahwa sejarah konstitusi pada naskah tertentu ya, menurut pendapatnya Bries ya, dimulai dari abad pertengahan ya, di mana rakyat menghendaki agar perjanjian antara rakyat dengan penguasa diletakkan dalam satu naskah. Kemudian masih di abad pertengahan adanya perjanjian antara penguasa dengan rakyat yang merupakan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda menghendaki agar perjanjian yang sifatnya timbal balik tersebut diletakkan dalam satu naskah tertentu. Nah, kemudian naskah tertentu tersebut ya juga diperlukan untuk menunjukkan adanya keinginan untuk membentuk suatu organisasi negara yang baru. Dalam negara-negara serikat ya, ada kebutuhan dari negara-negara untuk bergabung, ya, merumuskan apa yang menjadi dasar kerjasama dan tujuan organisasi negara. Ya, itulah gambarannya. Kemudian bagaimana cara merubah konstitusi ya, masih menurut Bries, teman-teman bisa nanti lihat juga di literatur harus ada badan khusus yang merubahnya. Bisa juga dengan menggunakan mekanisme referendum umum ya, bisa juga dengan menggunakan suara terbanyak dari negara-negara yang bergabung ya, atau melalui konvensi atau kebiasaan khusus ya, special convention ya. Itu ya teman-teman. Kemudian
terakhir kita akan lihat sejarah perkembangan konstitusi ya, mulai dari konstitusi di zaman Yunani kuno, Aristoteles ya membedakan ya arti politea yaitu konstitusi yang mempunyai kekuasaan membentuk dan nomoi undang-undang biasa. Jadi dibedakan antara konstitusi ya politea dan nomoi. Istilah konstitusi berkaitan dengan ucapan ya prinsip ya yang mengatakan bahwa raja lah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena raja pula lah satu-satunya yang berhak membuat undang-undang. Kemudian di zaman Romawi kita mengenal yang namanya Lex Regia, perjanjian penyerahan kekuasaan kepada rakyat ya, yang menjadi dasar ya kekuasaan mutlak dari raja. Di abad pertengahan muncul yang namanya monarkomachen ya, yang kemarin sudah kita bahas juga, yang sebaliknya menolak kekuasaan absolut ya. Itu juga perkembangan dari konstitusi yang harus kita catat ya, sehingga menimbulkan sejarah yang terus berkembang ya, yang disebut dengan leges fundamentalis, yaitu bentuk pertama dari naskah konstitusi ya yang berada pada satu naskah. Leges fundamentalis, menetapkan hak dari rakyat dan hak dari penguasa ya. Di abad pertengahan di Eropa muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa ya melalui konstitusi. Maka ya keluarlah yang namanya Magna Carta ya tahun 1215 di Inggris ya, di mana Raja John mengakui ya pembatasan hak raja. Dan kemudian berkembang lagi Bill of Rights ya, jaminan terhadap hak-hak asasi tahun 1689 ya, yang pelaksanaannya ya merupakan perlindungan terhadap ya penangkapan sewenang-wenang dari peradilan yang sesat, yang sewenang-wenang ya. Yang terakhir Declaration of Independence yang kita tahu di Amerika tahun 1776, hasil dari revolusi Amerika yang menjadi tonggak sejarah ya perlindungan terhadap jaminan hak-hak individu ya. Itu teman-teman ya. Nanti teman-teman ingat ada jenis-jenis konstitusi, ada sejarah konstitusi ya, ada pembagian konstitusi ya, ada macam-macam konstitusi, ada sifat-sifat konstitusi, bagaimana cara merubah konstitusi ya. Itu nanti teman-teman silahkan bisa lengkapi penjelasan saya ya dari literatur-literatur yang bisa teman-teman cari ya dari buku-buku ilmu negara. Baik, saya kira itu yang terakhir sekali ya, yang perlu teman-teman catat, berlakunya konstitusi dalam keadaan darurat ya. Ini masalah yang sangat penting sekali ya. Di dalam kondisi darurat maka berlaku hukum tata negara darurat Noodstrafrecht ya, yang memberikan hak kedarurat kepada negara. Maka dalam kondisi ini ya keselamatan rakyat ya, keselamatan negara adalah ya hukum yang tertinggi ya. Maka dalam kondisi ini ya tidak diperlakukannya suatu konstitusi ya karena adanya keadaan darurat ya, seperti kita mengenal di Indonesia pada masa adanya dekret ya presiden ya. Kita tahu dekret presiden, bagaimana dekret presiden itu yang tidak diatur di dalam konstitusi bisa membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat ya, bisa membubarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, bisa membatalkan hasil pemilihan umum hanya dengan sebuah dekret presiden. Tentunya ini ya kondisi politik ya, kondisi ekonomi, kondisi sosiologis pada saat itu memang memungkinkan adanya tadi ya berlakunya konstitusi dalam keadaan darurat. Saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih pada pertemuan ini atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran dan keadilan.